Namanya Laras, perempuan muda berusia 23 tahun asal Yogyakarta. Ia merantau ke kota besar dan kini bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sebuah rumah modern milik keluarga kaya raya, keluarga Al-Ghani. Rumah itu luas, bernuansa putih bersih, dan jendela kacanya terbuka lebar ke arah taman tropis. Hari-hari Laras dipenuhi pekerjaan rutin, membersihkan kamar, menyiapkan sarapan, dan melipat pakaian seperti hari itu. Pagi itu, Laras mengenakan daster motif bunga pemberian nyonya rumah. Ia sedang melipat baju di atas ranjang putih saat Nyonya Sarah masuk ke kamar. Laras, tolong nanti bantu bawa baju ke laundry ya. Dan, ini, ada sedikit tambahan uang belanja bulan ini. Terima kasih, Bu, jawab Laras, menunduk pelan. Ia terharu, tapi juga bingung. Nyonya Sarah begitu baik, tak seperti cerita-cerita buruk yang ia dengar dari teman-temannya sesama pembantu. Tapi tak semua hal berjalan mulus. Pak Fikri, suami Nyonya Sarah, mulai terlalu sering bicara pada Laras. Kadang menanyakan hal pribadi, kadang memuji penampilannya, meski Laras selalu bersikap sopan dan menjaga jarak. Laras tak berani berkata pada siapapun. Ia takut kehilangan pekerjaan. Uang itu penting. Adiknya masih sekolah. Ibunya sakit-sakitan di kampung. Konflik batin itu membuat Laras semakin pendiam. Tapi diam bukan jawaban. Suatu malam, Nyonya Sarah melihat sesuatu lewat pantulan kaca. Pak Fikri bicara terlalu dekat dengan Laras di dapur. Tak ada yang aneh secara fisik, tapi cukup untuk membuat Sarah sadar. Ada ketimpangan yang harus ia perbaiki. Besoknya, Laras dipanggil oleh Nyonya Sarah. Hatinya berdegup kencang. Laras, aku tahu kamu perempuan baik. Kamu kerja dengan jujur, dan aku menghargai itu. Kalau kamu merasa tidak nyaman, kamu berhak bicara. Laras akhirnya menangis. Untuk pertama kalinya. Langit kota masih sedikit gelap ketika Laras membuka tirai kamar majikannya. Angin pagi masuk perlahan, membawa aroma embun dan bunga melati dari taman luar. Rumah besar itu terletak di sudut kota modern, penuh kaca dan desain minimalis ala Bandung Utara. Kamar majikannya luas dan dingin, dengan ranjang putih yang selalu rapi. Seperti pagi-pagi sebelumnya, Laras menata ulang spray, merapikan bantal, dan mulai melipat pakaian bersih di atas kasur. Laras mengenakan daster berbunga yang sudah lusuh di bagian bawahnya. Daster itu adalah pemberian Nyonya Sarah, majikannya. Ia gadis muda 23 tahun, berasal dari Bantul, Yogyakarta. Ia meninggalkan kampung halamannya 3 tahun lalu demi membantu biaya sekolah adiknya dan menebus utang keluarga. Laras tak punya banyak pilihan selain menerima pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di rumah keluarga Al-Ghani yang kaya raya. Meski pekerjaannya cukup berat, Laras bersyukur. Nyonya Sarah memperlakukannya dengan baik. Ia tak pernah dibentak, selalu dibayar tepat waktu, bahkan kadang diberi bonus. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, ada hal yang mengganggu batinnya. Pak Fikri, suami Nyonya Sarah. Pak Fikri adalah pengusaha sukses, selalu tampil rapi, murah senyum, dan tampak hangat di mata orang luar. Tapi Laras tahu, senyum itu tidak selalu tulus. Ia mulai sering datang ke dapur saat Laras sedang memasak. Kadang memuji masakannya berlebihan. Kadang menanyakan hal pribadi seperti apakah Laras sudah punya pacar, atau ingin lanjut kuliah. Awalnya Laras menganggap itu hanya basa-basi. Tapi makin lama, kata-kata Pak Fikri makin membuatnya tidak nyaman. Laras, kamu itu cantik loh. Kalau kamu kerja sama saya di kantor, mungkin kamu bisa jadi sekretaris pribadi. Laras hanya tertunduk sambil mengaduk sup di panci. Kata-kata itu membuatnya tak bisa tidur malam itu. Tapi ia takut bicara. Ia butuh pekerjaan ini. Ia ingat adiknya yang masih SMA, ibunya yang harus beli obat setiap bulan. Suatu siang, saat Laras sedang menjemur handuk, Pak Fikri datang dari belakang tanpa suara. Ia menyentuh bahu Laras dan menanyakan apakah Laras bahagia bekerja di rumah ini. Laras melonjak kaget dan mundur. Untungnya saat itu, Nyonya Sarah muncul dari dalam rumah dan Pak Fikri langsung pura-pura tersenyum dan pamit ke kantor. Sejak itu, Laras semakin cemas. Ia mulai menarik diri, lebih banyak diam. Tapi justru itulah yang membuat Nyonya Sarah curiga. Suatu malam, Nyonya Sarah berdiri di ruang tengah dan melihat ke arah dapur. Di balik pantulan kaca jendela besar, ia melihat suaminya berdiri terlalu dekat dengan Laras. Tak ada sentuhan fisik, tapi sorot mata Laras tampak tegang. Sarah adalah perempuan pintar. Ia tahu ada yang tak beres. Malam itu juga, ia duduk lama di kamarnya, berpikir keras. Keesokan paginya, saat Laras sedang menyapu teras,
Nyonya Sarah memanggilnya ke ruang makan. Laras, duduk dulu ya. Aku ingin bicara. Suara Sarah lembut tapi serius. Laras menunduk, merasa takut. Tapi kalimat berikutnya membuatnya terisak pelan. Kalau kamu merasa ada yang tidak nyaman selama bekerja di sini, kamu boleh bilang. Aku ingin rumah ini menjadi tempat yang aman untuk semua. Laras diam lama. Bibirnya bergetar. Akhirnya ia menangis, bukan karena marah, tapi karena lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada yang memikirkan perasaannya. Saya cuma ingin kerja baik-baik, Bu. Saya nggak bermaksud ganggu siapapun. Aku tahu, Laras. Kamu nggak salah. Aku yang harus jaga kamu. Hari itu, Nyonya Sarah membuat keputusan besar. Ia membangun kamar terpisah untuk Laras di bagian belakang rumah. Lebih pribadi, lebih aman. Ia juga bicara langsung dan tegas kepada suaminya. Tidak akan ada toleransi untuk sikap manipulatif atau pelecehan, sekecil apapun itu. Sarah juga mulai menyarankan suaminya ikut terapi pasangan, bukan hanya untuk menyelamatkan pernikahan, tapi untuk memperbaiki perilakunya. Bulan-bulan berlalu. Laras mulai tersenyum lagi. Ia melanjutkan pekerjaannya seperti biasa, tapi kini ia punya tempat istirahat sendiri, ruang pribadinya sendiri. Setiap malam, ia menulis surat untuk ibunya, menyelipkan uang tambahan, dan kadang membacakan buku pelajaran adiknya lewat panggilan video. Di sela waktunya, ia mengikuti kursus daring, belajar komputer, bahasa Inggris dasar, dan akuntansi. Semua itu dibiayai oleh Nyonya Sarah, yang kini menganggap Laras bukan sekadar pembantu, tapi seperti adik perempuan sendiri. Suatu sore, saat Laras sedang melipat pakaian di kamar besar, ia menatap keluar jendela kaca besar yang dulu terasa seperti sangkar. Sekarang jendela itu adalah simbol harapan, tentang hidup yang penuh luka, tapi juga penuh kemungkinan untuk sembuh. Akhir cerita. Laras akhirnya menyelesaikan kursusnya dan ditawari posisi baru sebagai asisten administrasi di kantor kecil milik teman Nyonya Sarah. Ia meninggalkan pekerjaannya sebagai pembantu dengan penuh syukur, membawa semua pelajaran yang ia dapat, tentang keberanian, harga diri, dan kekuatan perempuan yang kadang tersembunyi di balik diam. 2 bulan sejak ia keluar dari rumah keluarga Al-Ghani, Laras kini bekerja sebagai asisten administrasi di sebuah kantor desain interior kecil di pusat kota. Ruangan kerjanya tak mewah, hanya satu lantai kecil dengan meja-meja kayu dan tanaman hias di pojok ruangan. Tapi bagi Laras, tempat ini adalah awal kehidupan baru. Hari-harinya kini diisi dengan mencatat invoice, menjawab email klien, dan menyeduh kopi untuk tim desain yang semuanya memperlakukannya sebagai rekan kerja sejajar. Tidak lagi ada perasaan tertekan. Tidak lagi harus membungkuk setiap berbicara. Laras mulai menemukan suara dalam dirinya, sesuatu yang dulu ia sembunyikan di balik diam. Namanya Laras, perempuan muda berusia 23 tahun asal Yogyakarta. Ia merantau ke kota besar dan kini bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sebuah rumah modern milik keluarga kaya raya, keluarga Al-Ghani. Rumah itu luas, bernuansa putih bersih, dan jendela kacanya terbuka lebar ke arah taman tropis. Hari-hari Laras dipenuhi pekerjaan rutin, membersihkan kamar, menyiapkan sarapan, dan melipat pakaian seperti hari itu. Pagi itu, Laras mengenakan daster motif bunga pemberian Nyonya rumah. Ia sedang melipat baju di atas ranjang putih saat Nyonya Sarah masuk ke kamar. Laras, tolong nanti bantu bawa baju ke laundry ya. Dan, ini, ada sedikit tambahan uang belanja bulan ini. Terima kasih, Bu, jawab Laras, menunduk pelan. Ia terharu, tapi juga bingung. Nyonya Sarah begitu baik, tak seperti cerita-cerita buruk yang ia dengar dari teman-temannya sesama pembantu. Tapi tak semua hal berjalan mulus. Pak Fikri, suami Nyonya Sarah, mulai terlalu sering bicara pada Laras. Kadang menanyakan hal pribadi, kadang memuji penampilannya, meski Laras selalu bersikap sopan dan menjaga jarak. Laras tak berani berkata pada siapapun. Ia takut kehilangan pekerjaan. Uang itu penting. Adiknya masih sekolah. Ibunya sakit-sakitan di kampung. Konflik batin itu membuat Laras semakin pendiam. Tapi diam bukan jawaban. Suatu malam, Nyonya Sarah melihat sesuatu lewat pantulan kaca. Pak Fikri bicara terlalu dekat dengan Laras di dapur. Tak ada yang aneh secara fisik, tapi cukup untuk membuat Sarah sadar. Ada ketimpangan yang harus ia perbaiki. Besoknya, Laras dipanggil oleh Nyonya Sarah. Hatinya berdegup kencang. Laras, aku tahu kamu perempuan baik. Kamu kerja dengan jujur, dan aku menghargai itu. Kalau kamu merasa tidak nyaman, kamu berhak bicara. Laras akhirnya menangis.
Untuk pertama kalinya, langit kota masih sedikit gelap ketika Laras membuka tirai kamar majikannya. Angin pagi masuk perlahan, membawa aroma embun dan bunga melati dari taman luar. Rumah besar itu terletak di sudut kota modern, penuh kaca dan desain minimalis ala Bandung Utara. Kamar majikannya luas dan dingin, dengan ranjang putih yang selalu rapi. Seperti pagi-pagi sebelumnya, Laras menata ulang spray, merapikan bantal, dan mulai melipat pakaian bersih di atas kasur. Laras mengenakan daster berbunga yang sudah lusuh di bagian bawahnya. Daster itu adalah pemberian Nyonya Sarah, majikannya. Ia gadis muda 23 tahun, berasal dari Bantul, Yogyakarta. Ia meninggalkan kampung halamannya 3 tahun lalu demi membantu biaya sekolah adiknya dan menebus utang keluarga. Laras tak punya banyak pilihan selain menerima pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di rumah keluarga Al-Ghani yang kaya raya. Meski pekerjaannya cukup berat, Laras bersyukur. Nyonya Sarah memperlakukannya dengan baik. Ia tak pernah dibentak, selalu dibayar tepat waktu, bahkan kadang diberi bonus. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, ada hal yang mengganggu batinnya. Pak Fikri, suami Nyonya Sarah. Pak Fikri adalah pengusaha sukses, selalu tampil rapi, murah senyum, dan tampak hangat di mata orang luar. Tapi Laras tahu, senyum itu tidak selalu tulus. Ia mulai sering datang ke dapur saat Laras sedang memasak. Kadang memuji masakannya berlebihan. Kadang menanyakan hal pribadi seperti apakah Laras sudah punya pacar, atau ingin lanjut kuliah. Awalnya Laras menganggap itu hanya basa-basi. Tapi makin lama, kata-kata Pak Fikri makin membuatnya tidak nyaman. Laras, kamu itu cantik loh. Kalau kamu kerja sama saya di kantor, mungkin kamu bisa jadi sekretaris pribadi. Laras hanya tertunduk sambil mengaduk sup di panci. Kata-kata itu membuatnya tak bisa tidur malam itu. Tapi ia tak